Halo Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. Havertz mungkin akan seperti Hazard. Chelsea dikabarkan tinggal melakukan penyelesaian akhir dalam proses transfer penggawa Bayer Leverkusen, Kai Havertz. The Blues lagi-lagi memenangkan perburuan karena pemain yang bersangkutan merupakan target tim-tim besar. Gelandang serang berusia 21 tahun itu dibanderol 73 juta pound sterling. Kedua belah pihak pun sepakat dengan harga tersebut. Havertz sebelumnya sudah menyatakan ketertarikan bermain di bawah asuhan Frank Lampard. Tapi Chelsea tampaknya tidak memiliki jaminan bagi Havertz untuk selalu bermain di kompetisi Eropa. Jadi, apakah nasib Havertz di Chelsea akan sama dengan Eden Hazard? Seperti yang diketahui, pemain Belgia itu dipuja oleh penggemar di London Barat setelah karir cemerlangnya bersama Stamford Bridge selama 7 tahun. Namun keluarnya Hazard seperti sebuah drama setelah berulang kali Real Madrid menggodanya. Dan akhirnya, Los Blancos mendapatkan tanda tangan Hazard musim lalu. Havertz mungkin memiliki niat untuk bergabung dengan raksasa Spanyol jika sudah berhasil di Inggris kelak. Dalam laporan Atletik, bintang Leverkusen itu awalnya memang ingin pindah ke Real Madrid musim ini. Tapi rencana ke Madrid gagal lantaran masalah keuangan. Namun, ketika waktunya tepat, Madrid bisa saja membeli Havertz seperti yang mereka lakukan dengan Hazard. Dan Chelsea mungkin akan kehilangan superstar mereka lagi. Road to Wembley. Seperti kompetisi lain, FA Cup terpaksa mengalami penundaan selama 3 bulan karena COVID-19. Kompetisi baru bisa dilanjutkan di laga perempat final bulan Juni kemarin dan sekarang telah memasuki babak final. Arsenal tampil luar biasa dengan mengalahkan Manchester City di semifinal dan memperoleh tiket ke final. Sementara itu, Chelsea menghancurkan Manchester United membuat final nanti akan menjadi duel derby London. Final Piala FA 2020 akan berlangsung di Wembley seminggu setelah Liga Premier berakhir, yaitu pada 1 Agustus. Meski belum ada jadwal kick-off yang dikonfirmasi, kemungkinan laga akan dimulai pada pukul 4.30 sore waktu setempat. Bek kiri Atalanta, Robin Gosens, target utama Frank Lampard. Menurut laporan Jerman News Outlet Kicker, manajer Chelsea Frank Lampard menempatkan bek kiri Atalanta, Robin Gosens, sebagai target utama dalam daftar transfernya. Pemain berusia 26 tahun berperan penting dalam kesuksesan Atalanta di Serie A dan Eropa. Klub Bergamo saat ini bertengger di posisi ketiga dan sedang dalam persiapan ke perempat final Liga Champions melawan PSG. Berposisi sebagai bek sayap dalam formasi 3-5-2, Gosens telah mencetak 9 gol dan 8 assist untuk Atalanta musim ini di Liga. Dilansir dari Kicker, Lampard tertarik untuk mendatangkan bek keturunan Belanda Jerman itu menjadi alternatif pemain Leicester City, Ben Chilwell. Kepindahan ke klub besar Eropa akan meningkatkan peluang Gosens berseragam timnas Jerman di turnamen Euro 2021. Gosens bergabung dengan Atalanta dari Heracles Almelo 3 tahun lalu dalam kesepakatan yang bernilai kurang dari 1 juta pound sterling. Chelsea mempertimbangkan kiper baru, 2 nama disebutkan. Rumor kiper di Chelsea menjadi sangat menarik dengan masa depan Kepa Arrizabalaga yang diragukan. Tetapi pemain Spanyol itu masih bisa tetap di Chelsea terlepas dari apakah mereka merekrut menjaga gawang lain atau tidak. Menurut The Telegraph, Chelsea mungkin akan mengontrak kiper lain dan menjadi pesaing bagi pemain internasional Spanyol tersebut. Mereka dapat membawa pemain terkenal seperti Jan Oblak atau Andre Ter Stegen. Potensi yang bisa didatangkan penjaga gawang bernama besar tergantung pada apakah mereka dapat menjual Kepa atau tidak. Nama seperti Nick Pope lebih dimungkinkan untuk masuk jika Kepa masih bertahan di Chelsea. Telegraph menyatakan belum ada keputusan yang dibuat sejauh ini. Sementara dari laporan Goal.com telah dikonfirmasi bahwa Chelsea berminat mendatangkan Oblak dari Atletico Madrid, sehingga memaksa The Blues untuk menjual Kepa. Jorginho membuktikan kemampuannya di semifinal Piala FA.
Gelandang tengah Chelsea, Jorginho Santo dikaitkan dengan Juventus. Perannya, lini tengah digantikan oleh N'Golo Kante yang bermain lebih defensif, sehingga desas-desus bahwa Lampard tidak memerlukan Jorginho makin merebak. Namun, penampilannya dalam kemenangan 3-1 atas Manchester United menunjukkan mengapa sang bos ingin membuatnya bertahan. Keputusan Lampard untuk beralih ke formasi 3-4-3 memaksa Jorginho memainkan peran yang lebih ofensif. Dia didorong lebih maju ke depan bersama Mateo Kovacic. Hal itu sebenarnya cukup riskan mengingat Chelsea bermain tanpa gelandang bertahan. Namun strategi tersebut berjalan baik. Trio bek tengah Chelsea bahkan tampak tidak sering menahan serangan pemain United karena Jorginho yang berada di depan mereka selalu berusaha untuk menekan United. Jorginho dan Kovacic dibanjiri rasa percaya diri oleh pekerjaan mereka yang rapi dan mereka mendikte tempo permainan dengan mudah, membantu Chelsea tetap berada di depan. Itulah yang membedakannya dari Kante. Dalam pertandingan semacam ini yang membutuhkan dua gelandang serang, Jorginho dapat diandalkan. Naluri dan visi bermainnya mirip Cesc Fabregas. Jadi jelas bahwa Jorginho masih memiliki sesuatu untuk Chelsea. Dia adalah seorang jenderal lini tengah yang mampu memberikan timnya keuntungan besar di kedua sisi lapangan. Frank Lampard telah menemukan pemain yang sempurna untuk sistem Plan B di Chelsea. Kemenangan Chelsea 3-1 atas Manchester United pada Senin pagi akan menghasilkan banyak hal. Seperti Reece James menjadi pemain kunci di lini pertahanan Chelsea dengan formasi 3-4-3. Pemain 20 tahun tersebut menjalankan tugas sangat bagus, baik ketika bertahan maupun menyerang. Reece James membuat Marcus Rashford dan Brandon Williams tidak punya banyak ruang. Dia tidak ragu untuk membantu timnya bertahan dan bisa melakukan transisi menyerang dengan cepat. Ketika Azpilicueta ikut menyerang, maka Reece James dengan senang hati akan turun. Reece James membuat 4 sapuan, 2 tackle, dan melepas 2 shots. Terhitung James sudah bermain sebanyak 29 laga dengan sumbangan 2 gol dan 4 assist untuk Chelsea. Apabila melihat fakta di atas, wajar jika banyak pengamat yang menyebut James sebagai salah satu aset masa depan The Blues. Terlebih, James sendiri saat ini memang berusia masih sangat muda, yakni 20 tahun. Omongan Jurgen Klopp tentang Christian Pulisic terbukti. Sejak kembalinya Liga Premier bergulir, Christian Pulisic menjadi salah satu pemain kunci bagi Chelsea. Tugas beratnya di posisi sayap kiri dapat dituntaskan dengan sangat baik. Pulisic mulai menonjol ketika mencetak hat-trick dalam kemenangan tandang 4-2 melawan Burnley pada Oktober lalu. Disusul dengan gol melawan Watford dan Crystal Palace di 2 pertandingan berikutnya. Cedera serius yang ia alami tak menghambat kemajuan Pulisic. Setelah sembuh, Pulisic telah menjadi salah satu pemain paling banyak tampil di Liga Premier. Dia mencetak 3 gol dan 3 assist hanya dalam 7 pertandingan. Penampilan api Pulisic saat ini tidak mengejutkan bagi manajer Liverpool Jurgen Klopp. Pemain itu adalah anak didiknya saat menukangi Dortmund. 2 tahun lalu Klopp berkata, suatu hari Pulisic akan mendapat kesempatan untuk memamerkan bakatnya di Inggris. Dikutip dari laman ESPN, Klopp saat ditanya apakah ia akan mendatangkan Pulisic ke Liverpool, dia menjawab, Christian masih memiliki kontrak di Dortmund. Saya menyukai dia. Saya sudah mengenalnya sejak ia masih kecil. Dia adalah pemain yang fantastis. Jika suatu saat ia ingin bermain di Inggris, tentu saja dia memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di sini. Tetapi saat ini dia berada di klub yang bagus untuk perkembangannya. Mungkin jika suatu saat Pulisic bergabung dengan kami, saya akan senang dengan hal itu. Begitulah ungkap Klopp dikutip dari ESPN. Penggemar sepak bola Inggris akan diizinkan kembali ke stadion pada Oktober. Sepak bola Inggris akan dimainkan di depan para penggemar lagi mulai Oktober menurut rencana pemerintah yang diumumkan Jumat 17 Juli lalu oleh Perdana Menteri Boris Johnson. Johnson mengatakan jika berjalan sesuai rencana, penggemar akan diizinkan masuk ke stadion untuk pertandingan Liga Premier dan acara olahraga lainnya mulai 1 Oktober. Seperti yang sudah diketahui, pertandingan Liga Premier dimainkan secara tertutup sejak Liga dimulai kembali bulan lalu setelah jeda 3 bulan karena wabah coronavirus.
Musim 2019-2020 akan berakhir pada 26 Juli nanti. Dan musim 2020-2021 berpotensi akan dimulai pada akhir Agustus atau pada minggu kedua September. Kembalinya para pendukung ke stadion akan disambut dengan sangat baik oleh klub-klub sepak bola Inggris. Itulah tadi beberapa berita terhangat dari Chelsea TV Indonesia. Bagaimana nih tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!